Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gina Sophia Rahmawati, mahasiswa PLP Pendidikan Sejarah Universitas Siliwangi. Baik, meskipun kita tidak bisa bertatap muka dalam pertemuan kali ini, tetapi kita harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Baik, langsung ke materi saja. Saya di sini akan menjelaskan perlawanan rakyat terhadap POC. POC merupakan kongsi Belanda yang berdiri pada tanggal 20 Maret 1602. POC juga berdiri sebagai hasil fungsi antar kongsi Belanda yang telah ada. POC atau dapat disebut dengan Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang India Timur. POC juga secara resmi didirikan di Amsterdam. Adapun tujuannya bentuknya POC yaitu menghindari persaingan tidak sehat, memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan. Selanjutnya yaitu perang melawan POC, yaitu Perang Sultan Agung melawan POC. Yang pertama yaitu serangan pertama Sultan Agung pada tanggal 22 Agustus 1628. Sultan Agung di bawah pimpinan Tumenggung Bahureksa yang diutus oleh Sultan Agung menyerang Batavia. Pasukan Mataram membangun pos pertahanan, namun tetap dihalangi oleh POC. Sehingga terjadilah pertempuran. Bahkan pasukan lain membantu seperti Sura Agul-Agul yang dipimpin oleh Dipati Ukur. Dalam peperangan ini Sultan Agung yang dipimpin oleh Tumenggung Bahureksa meninggal. Kemudian mereka melakukan serangan yang kedua. Belajar dari kekalahan, Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal dan senjata. Mereka menumpuk lumbung beras untuk persediaan makanan. Pada serangan kedua ini mereka dipimpin oleh pasukan Mataram, yaitu Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati Jumina, dan Dipati Purbaya. Tetapi informasi ini tetap diketahui oleh POC, sehingga POC berhasil menghancurkan kapal dan rumah serta lumbung padi tersebut. Mereka terus berusaha mengepung Batavia dan akhirnya tetap mereka berhasil menghancurkan benteng Hollandia dan juga benteng Bommel. Pada saat itu pula, tepatnya pada tanggal 21 September, J.P. Choen meninggal dunia karena penyakit kolera. Tetapi hal ini semakin membakar semangat juang Belanda, sehingga serangan pasukan Mataram pun pada serangan kedua pun tetap gagal. Akhir perang, kegagalan Mataram untuk menyerang Batavia membuat POC semakin berambisi mengepung Mataram. Semakin buruk juga ketika Sultan Agung wafat pada tahun 1646 dan digantikan oleh Sultan Amungkurat yang bahkan bersahabat juga dengan POC dan kejam terhadap rakyat dan ulama, sehingga menimbulkan perlawanan rakyat, salah satunya dipimpin oleh Trunajaya. Kemudian setelah perlawanan Sultan Agung gagal dalam serangan pertama, kedua, dan ketiga, lanjut kepada serangan Banten atau perlawanan Banten. Banten memiliki posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, sejak semula Belanda ingin menguasai sekali Banten. Tetapi tidak pernah berhasil. Akhirnya POC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Terjadi juga persaingan antara Banten dan Batavia, memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, rakyat Banten sering melakukan penyerangan atau serangan terhadap POC. Persaingan dagang antara Banten dan Batavia pun tak dapat dihindarkan, kecuali keduanya juga memperebutkan jalur pelayaran di Selat Sunda. Untuk melumpuhkan perdagangan Banten, kapal-kapal POC memblokade pelabuhan Banten. Pada tahun 1651, Sultan Ageng Tirtayasa naik tahta di kerajaan Banten. Ia seorang raja yang tegas untuk melawan POC. Pada zaman pemerintahannya terjadi perang 3 kali untuk melawan POC. Kecuali itu, Sultan Ageng Tirtayasa juga berusaha menghidupkan kembali perdagangan Banten.
Tetapi kemudian hari timbul perselisihan dengan putranya, yaitu Pangeran Abdul Qahar yang sering juga dikenal dengan Sultan Haji. Dengan diam-diam Sultan Haji ingin meruntuhkan ayahnya tersebut, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Hal itu menjadi kesempatan untuk POC dalam menjalankan politik Depide et Impire. Perang Sultan Ageng melawan Sultan Haji tidak dapat dihindarkan. Rakyat dan sebagian besar tokoh kerajaan membantu Sultan Ageng. Sementara itu, POC segera mengirimkan pasukan untuk membantu Sultan Haji. Maka terjadilah pertempuran hebat, benteng Tirtayasa yang dipertahankan mati-matian oleh Sultan Ageng. Namun demikian Sultan Ageng terdesak dan bersama putranya yang kedua, yaitu Sultan Ageng Pangeran Purbaya, melarikan diri ke selatan. Mereka dikejar juga oleh pasukan POC dan pasukan Sultan Haji, yaitu anak pertamanya. Akhirnya pada tahun 1683 Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap. Sementara Pangeran Purbaya melarikan diri ke daerah Priangan. Setelah Sultan Ageng tertangkap, Sultan Haji mengadakan perjanjian dengan POC. Isi perjanjian tersebut sangat merugikan kerajaan Banten. Antara lain disebutkan yaitu bahwa Banten harus mengakui kekuasaan POC. Meskipun Sultan Haji telah mengakui kekuasaan POC di Banten, perlawanan rakyat tidaklah padam. Para pemimpin rakyat di Banten tetap mengobarkan semangat rakyat untuk melawan POC. Antara lain perlawanan yang dipimpin oleh Kiai Tapa dan Ratu Bagus. Mereka mendapatkan bantuan dari Ibnu Iskandar dan Syekh Yusuf. Ibnu Iskandar adalah seorang pelaut dari Sumatera Barat, sedangkan Syekh Yusuf adalah seorang pelaut dari Makassar. Kedua orang pelaut ini yang siap menyerang POC. Setelah Sultan Ageng Tirtayasa gugur dalam perlawanan Banten, lanjut kepada perlawanan Goa. Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan yang terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahannya berada di Somba Opu, yang sekaligus juga menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Somba Opu juga merupakan tempat terbuka bagi siapa saja. Banyak para pedagang asing yang berasal dari luar negeri seperti Inggris, Portugis, dan Denmark, serta Belanda. Mereka diizinkan membangun loji di kota itu. Goa anti terhadap tindakan monopoli kebangsaan, perdagangan. Masyarakat Goa juga ingin hidup merdeka dan bersahabat dengan siapapun, tanpa ada hak istimewa. Masyarakat Goa senantiasa berpegang pada prinsip sesuai dengan kata-kata mereka, yaitu tanahku terbuka bagi semua bangsa, Tuhan menciptakan tanah dan laut, tanah dibagikannya untuk semua manusia, dan laut adalah milik kita bersama. Dengan prinsip tersebut, maka Goa cepat berkembang. Persaingan dagang POC semakin berat, hingga POC melakukan upaya yaitu berpura-pura ingin membangun hubungan baik dan saling menguntungkan. Upaya ini disambut baik juga oleh Raja Goa dan kemudian POC diizinkan berdagang bebas. Setelah mendapatkan kesempatan, POC mulai menunjukkan perilaku yang tidak sebenarnya, yaitu mulai mengajukan tuntutan kepada Sultan Hasanuddin. Tuntutan POC terhadap Makassar yaitu ditentang oleh Sultan Hasanuddin dalam perlawanan tersebut. Oleh karena itu, POC selalu berusaha mencari jalan untuk menghancurkan Makassar, sehingga terjadilah pertempuran antara rakyat Makassar dan POC. Kemudian pertempuran pertama terjadi pada tahun 1633 dan pertempuran kedua terjadi pada tahun 1654. Kedua pertempuran tersebut diawali dengan perilaku POC yang berusaha menghalang-halangi pedagang yang masuk keluar atau yang keluar masuk dari pelabuhan. Dua kali upaya tersebut mengalami kegagalan karena pelaut Makassar memberikan perlawanan yang sengit terhadap company. Pertempuran ketiga juga terjadi pada tahun 1666 sampai 1667 dalam bentuk perang besar. Ketika POC menyerbu Makassar, pasukan company dibantu oleh pasukan Raja Bone. Kemudian pasukan angkatan laut POC yang dipimpin oleh Spelman menyerang pelabuhan Makassar dari laut.
Sedangkan pasukan Aruka Peleka mendarat di Bontain dan berhasil mendorong suku Bugis agar melakukan pemberontakan terhadap Sultan Hasanuddin serta melakukan penyerbuan ke Makassar. Peperangan berlangsung seru dan cukup lama, tetapi pada saat itu kota Makassar masih dapat dipertahankan oleh Sultan Hasanuddin. Pada akhir kesempatan itu, Sultan Hasanuddin terdesak dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian perdamaian di Desa Bongaya pada tahun 1667. Perlawanan rakyat Makassar pun akhirnya mengalami kegagalan. Salah satu faktor penyebab kegagalan tersebut yaitu rakyat Makassar berhasil mengadu domba politik Belanda terhadap Sultan Hasanuddin dengan Arwuk Palaka. Perlawanan rakyat Makassar selanjutnya dilakukan dalam bentuk lain, yaitu seperti membantu Trunojoyo dan rakyat Banten setiap melakukan perlawanan terhadap POC. Dan yang selanjutnya yaitu perlawanan kerajaan Ternate dan Tidore. Perlawanan kerajaan Ternate dan Tidore. POC mengakui Ternate atas daerah Ambonia, sehingga berhubungan dengan POC dan penguasa Ternate berlangsung baik dan bersahabat. Persahabatan antara Sultan Ternate dan pemimpin-pemimpin POC ternyata tidak disenangi rakyat. Oleh karena itu, rakyat memberontak terhadap sultannya dan kemudian diusir di daerahnya. Perlawanan rakyat ditunjukkan kepada POC yang dipimpin oleh Laksamana Saidi. Laksamana Saidi tersebut mempertahankan setiap jengkal tanahnya dari kekuasaan POC. Namun, POC lebih kuat dan modern, sehingga pasukan Laksamana Saidi terdesak. Pasukan POC yang dipimpin oleh Deplan Mig berhasil menangkap Laksamana Saidi dan membunuhnya. Setelah Ternate berhasil dikuasai oleh POC, POC kemudian meluaskan kekuasaannya ke Tidore. Kekuasaan POC mulai tertanam di Tidore setelah mengangkat Patra Alam sebagai Sultan Tidore untuk menggantikan Sultan Jamaluddin. Sultan Jamaluddin yang diasingkan oleh POC ke Thailand, ternyata rakyat tidak mau mengakui Putra Alam sebagai Sultan Tidore karena menurutnya Patra Alam adalah Sultan boneka dari POC, karena rakyat Tidore lebih menyukai Nuku sebagai Sultan Tidore. Tahun 1780, rakyat Tidore yang dipimpin oleh Sultan Nuku mulai melakukan perlawanan terhadap POC. Perlawanan rakyat Tidore terhadap POC itu pun berlangsung lama. Ketika itu POC yang digantikan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Secara politis, sebenarnya POC tidak pernah berhasil untuk menangkap Sultan Nuku. Alhamdulillah untuk materi inti sudah disampaikan semuanya. Untuk kesimpulan, saya akan menyimpulkan POC mula-mula dipimpin oleh Dewan 17 yang berkedudukan di Amsterdam. Kemudian agar lebih efektif dan produktif diangkatlah jabatan gubernur jenderal yang berkedudukan di Hindia. Kemudian POC sebagai kongsi dagang yang ingin mencari banyak keuntungan, kemudian semakin bernafsu untuk menguasai daerah-daerah di Nusantara dengan memerangi beberapa kerajaan yang ada di Indonesia atau di Nusantara. Kemudian akhirnya menjadilah kongsi penjajah, mulailah bercokol kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kemudian pada masa kejayaannya, wilayah kekuasaan POC semakin meluas. Ternyata hal ini menimbulkan masalah dalam hal manajemen pemerintahan. Pengawasan ini tidak dapat berjalan secara baik. Berbagai penyelewengan mulai terjadi. Pegawai atau pengurus POC mulai hidup mewah dan berpoya-poya. Penyakit korupsi pun semakin merebak. Utang POC semakin meningkat dan kas pun mulai habis untuk membiayai perang. POC pun berada pada posisi bangkrut. Kemudian pada tanggal 31 Desember 1799, POC dibubarkan. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap menjaga protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.